Air bukanlah sebatas pengisi yang berada di antara dua pulau, memisahkan antar satu tempat dengan tempat lainnya, melainkan merupakan sebuah tempat tersendiri, tempat tumbuh dan tinggalnya seseorang, serta bertahan hidup. Berbeda dengan orang-orang yang tinggal di kota, bagi orang laut, kehidupan dimulai di perairan dan berakhir di darat. Orang laut yang dulunya hidup nomaden dan berkoloni memiliki definisi arsitekturnya tersendiri. Bukan berdiri di atas pondasi yang dijejakkan ke bumi, arsitektur orang laut berkembang dari kehidupannya yang sebagian besar berada di atas sampan. Bernaung di bawah anyaman daun mengkuang, arsitektur ini mengikuti kemanapun orang laut hendak pergi. Sampan kajang namanya. Sampan kajang selalu menjadi pusat beraktivitas untuk mereka. Mereka duduk di ujung sampan, di mana bagian ini lebih tinggi dan menjadi tempat menyimpan hasil melaut mereka. Di ujung lain, orang laut menggunakannya sebagai tempat mandi dan buang air. Ketika menombak di malam hari, orang laut berdiri di bagian ujung kapal dan meletakkan lentera sehingga pandangan menjadi lebih luas dan memudahkan untuk berburu. Bagian tengah sampan, di bawah lantai kayu, merupakan tempat penyimpanan barang-barang atau bahan makanan, seperti kayu bakar dan kompornya, serta beras. Di bagian samping, barang-barang kecil diletakkan. Tombak juga diselipkan bersamaan dengan dayung. Membentang sepanjang sampan, tombak dan dayung membentuk rangka dari kajang apabila sedang dipasang untuk menutupi sampan. Ini Pak Nudi, anak dari tetua suku asli yang pernah tinggal di atas sampan kajang. Membuat sampan diajarkan turun-menurun dan dilakukan di daratan. Terbuat dari kayu seraya yang didapatkan di hutan, sampan dibentuk seperti tubuh manusia. Lunas sebagai tulang belakang, dihubungkan pada gading yang berfungsi sebagai rusuk dari sampan. Hubungan ini diperkuat dengan kong yang menyatukan antara kedua bagian tersebut. Setelah itu, sampan ditutup dengan papan-papan kayu sesuai dengan ruang-ruang yang mereka butuhkan pada sampan. Sampan ini dapat bertahan hingga 10 tahun lamanya. Penutup dari sampan ini dinamakan kajang. Dianyam sendiri oleh sang istri. Ada 3 macam kajang yang berada di atas sampan. Kajang yang utama merupakan pelindung dari sinar terik di siang hari, serta penghalau angin di malam hari. Sedangkan, kajang-kajang kecil dibutuhkan untuk perlindungan tambahan dari tampias air hujan saat badai. Beradaptasi dengan keberadaan teknologi, sampan kajang kini dipermudah dengan adanya beberapa mesin ting-ting. Mesin ini dipakai oleh orang laut untuk menggerakkan baling-baling dan berbahan bakar bensin, sehingga dapat menempuh jarak yang lebih jauh dengan tenaga dan waktu lebih sedikit dibandingkan ketika harus mendayung. Didorong ke daratan dan beradaptasi, orang laut mulai membangun rumah pancang. Dibentuk dengan menutup rangka kayu dengan papan-papan, cara membangun, cara menyimpan barang, serta cara hidup di atasnya tidak berubah dengan bagaimana mereka hidup di atas sampan kajang. Rumah yang layak bukan berarti memaksakan definisi arsitektur orang kota kepada mereka. Orang laut yang menikmati hidup di sampan kajang tidak pernah kesulitan. Sampan kajang sebagai arsitektur Nusantara perlu kita jaga dan banggakan. Serta definisi mengenai arsitektur perlu kita perluas. Jangan sampai Indonesia kehilangan satu lagi aset budaya kebanggaannya.